Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Rumah Cahaya Permata. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Di sini pendalaman materi masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1. Kali ini pembelajaran 5 di kelas 5 SD. Nah, baiklah, sebelum kita lanjut ke pendalaman materi, seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Rumah Cahaya Permata agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran 5 tentang karakteristik gerak hewan. Di sini kita akan melihat alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Nah, mungkin ada yang baru dengar apa itu hewan vertebrata, apalagi itu hewan avertebrata. Nah, jika penasaran, simak baik-baik video berikut ini. Nah, kita lihat. Di sini berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuh hewan. Nah, hewan itu dibedakan menjadi 2. Ada hewan vertebrata dan ada hewan avertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, ciri-ciri dari hewan vertebrata yang pertama, struktur tubuh terlihat jelas dari kepala, leher, badan, dan kaki. Jadi nampak ini yang mana leher, yang mana kepala, mana badan, mana kaki. Kemudian otaknya dilindungi oleh tulang tengkorak. Jadi jelas bagian kepalanya. Kemudian susunan saraf meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian yang keempat, mempunyai bentuk tubuh simetri dan proporsional. Nah, di sini contoh hewan vertebrata misalnya ada kelinci, ya, kucing, paus, ular, ada katak, dan hewan lain yang termasuk dalam hewan vertebrata. Nah, kemudian kita lihat lagi hewan avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri dari hewan avertebrata yang pertama, struktur tubuh masih sederhana. Nah, bingung nih kita nih membedakan kepala, leher, badan, dan kakinya. Kemudian otak tidak dilindungi tulang tengkorak. Kemudian lagi susunan saraf terdapat di perut. Kemudian mempunyai rangka luar. Contohnya apa di sini? Ada ubur-ubur, ada siput, ada semut, ada cacing, kemudian ada juga kupu-kupu. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian kita lanjutkan ke masih materi tentang mengembangkan ide pokok. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok. Jika kita sudah menentukan ide pokoknya, maka kita akan mudah dalam membuat sebuah paragraf. Nah, apa saja? Di sini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Tentukan dulu nih topiknya. Kemudian kita menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Nah, tentukan ide pokoknya. Kemudian ketiga, kita membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Nah, kita tentukan dulu kalimat utamanya yang akan menjadi paling penting di dalam sebuah paragraf.
Nah, barulah kita mengembangkan kalimat yang lain dari ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Ya, itu namanya kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Kemudian yang kelima, kita menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Nah, kemudian yang terakhir, kita menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Barulah bisa kita sebut dengan paragraf. Kemudian di sini kita masih tentang gambar ilustrasi. Sekarang kita akan mendalami materi tentang ragam dan corak gambar ilustrasi. Nah, apa saja ragam dan coraknya? Nah, yuk kita simak. Di sini ada ragam gambar ilustrasi. Nah, di sini misalnya satu ada komik. Apakah kalian sahabat Permata hobi atau senang membaca komik? Nah, pasti sudah tahu itu komik seperti apa. Di sini komik itu menggunakan rangkaian gambar yang saling berkaitan antara gambar satu dengan gambar lainnya dan mengandung sebuah cerita. Menarik tentunya ya, karena banyak gambarnya. Ini contohnya komik. Nah, ada gambar yang di sini saling berkaitan dan di sini adalah ceritanya menarik. Kemudian ada ragam dari gambar ilustrasi, yaitu cover. Cover adalah sampul atau buku kulit pada bagian majalah atau buku. Nah, biasanya cover ini mewakili isi dari buku. Nah, ini juga termasuk dari ragam gambar ilustrasi. Contohnya di sini, ini termasuk cover. Di sini cover ini dituliskan ada organ gerak hewan dan manusia. Berarti pada buku ini isinya, materinya tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, itu saja ragam gambar ilustrasi. Sekarang kita lanjutkan ke corak gambar ilustrasi. Nah, di sini ada 4 corak gambar ilustrasi. Yang pertama namanya gambar realis. Gambar realis adalah gambar yang memiliki bentuk dan warna yang sama dengan kenyataan yang ada di alam tanpa ada pengurangan atau penambahan. Realis, nyata, berarti sama, memiliki bentuk dan warna yang sama dengan kenyataan yang ada di alam. Ini contohnya, kita menggambar ilustrasi bunga mawar. Nah, berarti kita benar-benar membentuk bunga mawar itu nyata sama seperti aslinya. Warnanya juga, daunnya juga ya. Ini disebut gambar realis atau nyata. Kemudian corak yang kedua yaitu karikatur. Nah, apa itu karikatur? Karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Nah, menarik di sini. Ini contohnya karikatur. Ada Bapak Presiden Joko Widodo. Di sini karikaturnya adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Iya. Di sini jelas tampak misalnya kepala lebih besar dari badan. Nah, dibuat supaya menarik. Kemudian ada lagi corak kartun. Apa itu kartun? Kartun adalah gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengundang tawa. Seperti apa kartun itu? Nah, ini misalnya, walaupun sini tidak mengandung tawa, ini terlihat lucu. Nah, kartun itu misalnya ini adalah seorang anak perempuan. Nah, dia tidak mirip seperti kenyataannya, namun dibuat mirip saja. Ini disebut dengan gambar kartun sehingga terlihat lucu. Kemudian ada corak gambar dekoratif. Apa itu gambar dekoratif? Gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Ya, menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Misalnya kita ingin menggambar bunga. Nah, bisa kita tambah-tambah yang sebenarnya tidak seperti itu. Namun supaya terlihat lebih indah, bisa ditambah-tambah atau dikurangi dari kenyataannya. Ini contoh gambar ilustrasi.
Ini misalnya adalah bunga matahari. Nah, supaya indah ditambahinlah misalnya ada garisan lengkung, ya, ada di sini titik-titik, kemudian banyak sekali yang bisa ditambahin. Nah, seperti itu. Ini adalah corak gambar ilustrasi. Nah, jika sahabat permata sudah memahami pendalaman materi, jika belum bisa mengulang lagi. Nah, jika sudah, ayo kita menjawab. Di sini ada beberapa soal atau uji kompetensi. Ayo mengisi dengan jawaban yang tepat. Di sini pertanyaan pertama, berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, kelinci, kambing, dan ikan itu termasuk jenis hewan. Nah, tadi itu ada 2 ya. Nah, kemudian nomor 2, contoh hewan avertebrata yaitu titik-titik, koma, titik-titik, dan titik-titik. Berarti di sini meminta 3 contoh hewan avertebrata. Ya, 3 contoh hewan avertebrata. Kemudian nomor 3, dalam membuat sebuah paragraf, langkah kedua setelah menentukan topik, yaitu kita menentukan, nah, apa di sini? Lihat nanti di materinya ya. Kemudian nomor 4, gambar yang memiliki bentuk dan warna yang sama dengan kenyataan yang ada di alam, tanpa ada pengurangan atau penambahan disebut gambar. Nah, gambar apa? Lihat tadi di penjelasan corak gambar ilustrasi. Nah, lihat gambar ini. Gambar di samping bercorak. Nah, ini bercorak apa? Di antara 4 yang tadi. Oke, silakan sahabat permata menjawab 5 pertanyaan ini. Jika ada yang kurang dipahami, bisa mengulang kembali penjelasan pendalaman materi yang tadi ya. Baik, untuk sahabat permata, ingat, lelah dalam belajar itu biasa, tetapi jangan menyerah dalam belajar. Orang yang tidak punya cita-cita bagaikan burung tanpa sayap. Nah, baik, sekian saya Cikgu Nur akhiri pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.